Hi guys, welcome back again to my channel. The day that you went away, you've been sending flowers to me. Nama aku Natasha Deborah. Bagi kalian yang pertama kali datang ke channel aku, di channel aku bakalan ngebahas tentang misteri, beauty, dan juga lifestyle. Nah, bagi kalian yang belum nge-subscribe aku, yuk subscribe aku di sini. 3, 2, 1. Terima kasih. Dan juga bagi kalian yang mau nge-follow Instagram aku, boleh banget di @sasadeborah, gambarnya di sini. Thank you. Dan di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang true crime video atau sebuah kasus pembunuhan yang terjadi sama seorang wanita yang bernama Emma Jane Walker. So, nggak usah lama-lama, let's jump to the video. So, ini adalah Emma Jane Walker. Dia lahir tanggal 20 Maret tahun 2000 di Knoxville, Tennessee, United States. Jadi waktu dia meninggal itu usianya masih sangat-sangat muda. Dan dia ini akhirnya pindah ke satu kota yang kecil banget, dan ini kayak super low key. Ini kotanya kayak bener-bener banyak banget orang yang religious, dan kota ini sangat-sangat aman. Jadi warga-warga di sini tuh kayak saling mengenal satu sama lain. Terus mereka ini nggak pernah kepikiran dalam otaknya kalau misalnya bakalan ada satu kasus pembunuhan itu terjadi di lingkungan mereka. Orang tua Emma bernama Mark Walker dan Jill Walker, dan juga Emma ini memiliki satu saudara laki-laki yang bernama Evan Walker. Emma Walker ini dideskripsikan sebagai satu anak gadis yang benar-benar ceria, baik, down to earth, rendah hati banget, suka nolong, pinter, rajin, benar-benar kayak nothing bad about her dari teman-temannya. Dan Emma ini memiliki cita-cita menjadi suster. Dia itu pingin menjadi neonatal nurse. Neonatal nurse itu adalah suster yang bekerja dengan infants, kayak bayi baru lahir, terus bayi-bayi prematur, intensive care. Jadi dia benar-benar punya hati yang segitu baiknya. Dan Emma ini juga sering banget ikut volunteer, ikut volunteer, tapi biasanya itu dia ikut volunteer di animal shelter, dan itu dia lakuin itu benar-benar rutin. Emma ini juga suka banget ngedance, suka banget nge-cheers, jadi dia itu suka banget masuk ke dalam tim cheerleading, jadi dia benar-benar into that. Nah, terus akhirnya di tahun 2014 dia itu masuk sebagai freshman di Central High School, dan Emma ini nyoba untuk ikutan audisi cheersnya mereka. Dan the good news is, Emma itu cuma satu-satunya freshman yang keterima dalam tim cheerleading mereka, which is amazing. Emma ini sukses banget di cheerleadingnya dia, dan juga di grades-nya dia, di studinya dia ini punya banyak banget teman. Basically, Emma is an it girl. Dan waktu freshman year, akhirnya dia bertemu seorang pria bernama Riley. So, this is Riley Cole. Riley ini benar-benar a superstar. Dia itu star achiever di football, dan dia ini 2 tahun lebih tua dibanding Emma. Riley ini, dia ini sangat-sangat baik, dia itu selalu dapat good grades, dia itu juga sangat-sangat aktif dalam gerejanya. Jadi basically Riley ini kayak the boy next door. Dan teman-teman Riley sendiri itu mendeskripsikan dia sebagai nerd. Jadi benar-benar yang kayak kutu buku. Dia itu growing up, suka banget sama Star Wars, dan waktu dia high school dia baru very into football. Nah, di masa-masa inilah Emma itu punya big crush banget sama si Riley ini. Tapi pada saat ini, Riley masih punya pacar. Dan gak membutuhkan waktu yang lama setelah Riley kenal dengan Emma, kemudian Riley ini tiba-tiba putus sama mantannya dan langsung pacaran sama Emma. Dan jadi Emma seneng banget dong, karena kamu udah suka banget nih sama cowok ini. Dan cowok ini tiba-tiba ngajak pacaran sama kamu, jadi Emma langsung mau, gak pakai pikir panjang lagi. Dan orang-orang itu mendeskripsikan mereka sebagai the perfect couple. Karena Riley ini star achiever-nya football, dan Emma ini juga cheerleading, dan mereka ini kelihatan bahagia banget di luar. Dan ada satu hal yang aneh dari mereka, yaitu Riley dan mantannya ini walaupun udah putus, Riley tiba-tiba ngomong nih ke Emma, aku udah janji nih sama mantan aku untuk bawa dia ke prom. Jadi Riley datang ke prom waktu junior year itu sama mantannya, dan dia baru ngajak Emma ke prom itu waktu senior year. Dan hal ini tuh membuat orang tuanya Emma itu mikir lagi, wah, si Riley ini kayaknya nggak serius deh sama anakku. Si Riley ini tidak memprioritaskan anakku. Dan aku nih takut kalau misalnya Emma itu bakalan sakit hati ntar ke depannya. Kemudian nggak butuh waktu yang lama, dirinya mereka ini broke up, dan akhirnya mereka on off, putus nyambung. Nah, di saat Emma dan Riley ini putus nyambung, teman-temannya Emma nih bilang ke Emma, aku nih khawatir loh sama kamu, kayaknya Riley ini emang beneran gak serius deh sama kamu. Dan juga Riley ini bener-bener berubah menjadi seorang pria yang sangat-sangat possessive dan gak mau kenal sama temennya Emma, which is weird. Itu aneh banget. Dan juga Riley ini gak pingin Emma juga menghabiskan waktu banyak dengan teman-temannya. Dan itu sampai pada poin dimana Riley itu akan marah ketika Emma itu memakai 1 dan 2 hal kayak baju. Terus juga Emma ini waktu kerja, Riley tuh bisa tiba-tiba datang ke tempat kerja Emma, dan literally dia duduk-duduk di sana, kayak hang out di sana nungguin Emma ini pulang kerja.
Kalau misalnya Emma pergi sama temen-temennya nih, Riley itu yang kayak nelponin terus kayak SMS, line, WhatsApp, whatsoever. Itu kayak pokoknya dia text Emma sampai HP-nya itu kayak penuh dengan notifikasi Riley. Jadi Riley ini yang kayak bener-bener mau tahu Emma di mana, lagi apa, sama siapa, ngapain, yang jelas banget. Dan obviously menurut aku itu sangat-sangat gak healthy ya pacaran kayak gitu. Apalagi ini kalian masih SMA men, dan kamu udah punya cowok yang seposesif itu. Bayangin aja kalau kalian nikah, bisa-bisa kayak dikurung guys, oh my god. Terus si Riley ini kalau misalnya putus sama Emma, dia itu mulai kayak sending aggressive text gitu, yang kayak ngancem-ngancem, you're dead to me, kamu bakalan mati. Atau enggak, Riley bilang, kalau misalnya kamu gak mau balikan sama aku bakalan bunuh diri nih sekarang. Dan orang tuanya Emma itu akhirnya merasa concern sama relationship-nya mereka, dan mereka itu bilang ke Emma kalau misalnya mending kamu putus aja deh, karena this relationship itu udah bener-bener buruk banget dan gak bisa diperbaiki lagi, dan kamu juga putus nyambung terus. Dan akhirnya orang tua Emma ini bilang ke Riley, kamu gak usah datang ke rumah Emma lagi, aku gak mau ngeliat muka kamu lagi di rumah ini. Terus juga orang tua Emma ini nyita HP-nya Emma gitu, gunanya biar orang tuanya ini tahu kayak Emma ini chat sama siapa aja dan segala macamnya. Tapi Riley ini tiba-tiba ngasih an iPod Touch ke Emma, jadi Emma ini kayak diam-diam tetap kontak sama Riley lewat iPod Touch itu, karena orang tuanya Emma kan nggak tahu kalau misalnya Emma ini punya iPod Touch. Dan akhirnya setelah 2 tahun on off putus nyambung terus, akhirnya si Riley ini graduation, dia udah lulus SMA, terus dia ini pindah ke Maryville College. Dan itu sekitar jaraknya itu lumayan jauh, jadi 30 menitan dari Emma, yang membuat orang tuanya Emma itu sedikit lega, karena at least mereka agak jauhan dikit lah. Tapi walaupun Riley ini udah kuliah, mereka tuh tetap memutuskan untuk pacaran. Dan orang tuanya Emma ini udah bener-bener desperate banget karena anaknya ini nggak bisa diomongin, dan Emma ini tetap mau terus pacaran sama Riley whatever the condition is. Dan akhirnya orang tua Emma ini bener-bener jadi kayak keras banget dan melarang Emma keluar dari rumah, jadi kayak di grounded gitu guys, kecuali itu untuk sekolah dan latihan cheerleading. Dan peraturan dari orang tuanya ini akhirnya lumayan manjur guys, lumayan berhasil, dan orang tuanya Emma ini sangat-sangat senang sekali karena Emma ini udah kayak kembali ke dirinya yang dulu, seperti Emma yang mereka kenal. Tapi itu semua hancur di pertengahan tahun 2016. Emma ini kayak lihat di Snapchat gitu, kalau misalnya Riley ini lagi kayak hanging out sama cewek-cewek lain, dan Emma ini bener-bener sakit hati, marah banget, dan akhirnya Emma memutuskan Riley kayak 100%. Kalau tadi itu kayak dia cuma nggak ketemu tapi masih texting, dan ini dia bener-bener udah, aku mau putus sama Riley karena aku udah cukup sakit hati banget. Dan waktu Emma mutusin si Riley ini kayak nggak terima gitu, dan dia itu kayak went crazy, dia gila banget, dia depresi banget karena diputusin sama si Emma. Akhirnya dia itu mencoba untuk bunuh diri dengan cara meminum alkohol tuh yang sampai overdosis gitu. Tapi luckily dia itu bisa selamat dari percobaan bunuh diri dia sendiri. Dan teman-teman Riley itu mulai khawatir nih sama dia, karena Riley ini kayak bener-bener hampa hidupnya, kayak nggak ada apa-apa, dia nggak mood ngapa-ngapain, nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Terus tanggal 17 November di tahun yang sama itu, di sekolah Riley ini ngadain kayak football game besar-besaran, dan beberapa temennya itu ngadain house party gitu loh guys. Dan akhirnya orang tua Emma ini mengizinkan Emma untuk pergi ke party tersebut, karena orang tua ini merasa, oh Emma kayaknya udah bener-bener stop talking sama Riley, dan dia udah bener-bener kembali ke dirinya dia yang dulu, dan ya udah deh aku kasih izin kamu untuk party sama teman-temanmu. Tapi jam 11.30 malam di party tersebut, Emma itu tiba-tiba dapat text message gitu yang isinya, I've got someone you love, if you don't comply I will hurt them. Pokoknya kayak isinya ngancem-ngancem guys. Dan Emma baca hal tersebut, Emma ini berpikir seperti, oh mungkin ini temennya Riley deh yang ngeprank teks aku. Tapi dia itu dapat satu SMS lagi yang bunyinya, he's in the ditch beside her house. It's a shame you can all of a sudden not value someone else's life. Dan akhirnya Emma sama temennya ini memutuskan untuk ya udah deh, aku mau ngecek keluar dan lihat ada apa di sana. Terus waktu Emma sama temennya nih ngecek keluar, dan ternyata tuh kayak ada satu cowok, dia di semak-semak gitu, dan dia tuh kayak ngangkat tangannya kayak berusaha untuk bangun gitu, dan ternyata orang itu adalah Riley. Did you see him? He was kind of up there near like kind of the shrub, like where those thin trees are kind of laying down. Di sana Riley ini bener-bener yang acting kayak confused, dia kayak bingung, terus kayak mau pingsan-pingsan gitu guys. Dia tuh bilang, aku bener-bener nggak tahu nih kok bisa aku ada di sini. Dia bilang ada orang yang kidnap aku nih, ada orang yang ngeculik aku. Dia tiba-tiba orangnya ini dateng, terus kayak ngikat tanganku, terus dia kayak nutupin mulutku, terus aku nih nggak ngerti aku dibawa kemana, dan tiba-tiba aku udah ada aja di sini.
Dan setelah Emma melihat hal itu, akhirnya Emma ini bantuin Riley untuk berdiri. Dan setelah Riley ini udah bisa berdiri, dia tuh tiba-tiba langsung nelfon temennya gitu. Dia ngomong ke temennya, aku abis dikidnap nih sama orang, abis diculik, tolong bisa nggak kamu kesini jemput aku. Bahkan temennya itu yang denger telepon Riley itu nggak percaya guys sama hal itu. These people knocked him out, took his car, and threw him in a van, and he didn't know where he was. Dan besok paginya, sekitar jam 10.15 pagi gitu, Emma bangun kayak biasa, dia ngelakuin morning routine-nya, dia siap-siap mau ketemu mamanya di satu tempat. Tapi sebelum Emma berhasil keluar dari rumah dan ketemu sama mamanya, ada orang tuh yang kayak gedor-gedor pintunya Emma kayak kenceng banget, dan itu membuat Emma tuh takut banget karena pada saat itu dia home alone, dia di rumah sendiri. Dan hal itu membuat Emma nge-SMS Riley, dia bilang, I hate you but I need you. Aku nih benci banget sama kamu, tapi aku sekarang butuh kamu. Dan akhirnya Riley langsung kayak nyetir datang ke rumah Emma dan pura-pura ya kayak acting aja untuk kayak nyelamatin Emma dari si penjahat ini yang gedor-gedor pintunya Emma. Dan kemudian di tengah malam, subuh-subuh gitu ya guys, ada orang yang masuk dan ngebanting pintu rumah mereka yang membuat papanya Emma nih bangun dan very startled. Kayak papanya ini benar-benar terkejut banget dan bingung nih, apa nih? Terus papanya kira mungkin itu cuma mimpi, dan akhirnya dia tidur lagi. Dan suara itu terdengar 2 kali guys, yang membuat akhirnya papanya ini bangun dan langsung takut, terkejut banget, langsung lari ke kamarnya Evan dan juga Emma, itu anaknya, dan ngecek, oh ternyata Emma masih ada di sini, Evan juga masih ada di sini, oke. Jadi kayaknya memang aku dengar suara aneh aja, kayak mungkin mimpi atau gimana. Jadi ya papanya balik tidur lagi seperti normal. Terus besok paginya mereka semua satu keluarga ngelakuin morning routine kayak makan apa segala macem. Tapi anehnya Emma itu belum bangun. Dan mama Emma ini akhirnya masuk ke kamarnya dia dan bangunin Emma. Emma ini dulu sebelum-sebelumnya bukan anak yang kayak nggak suka bangun pagi gitu loh guys. She's actually a morning person dan sangat-sangat gampang banget untuk dibangunin. Tapi kok hari ini Emma nggak bangun-bangun ya. Jadi mamanya itu mulai kayak gusar, aneh banget nih. Kayak sampai digoyang-goyang kakinya, tangannya, segala macam. Terus waktu mamanya ngebalik badan Emma dan baru sadar gitu loh guys, kalau ternyata oh my god, anak aku ini udah dibunuh dan dia udah nggak ada nadinya guys. And said her name, didn't hear anything, bumped her leg, didn't hear anything, and then went to her face and realized and checked for a pulse and couldn't find anything. Called 911. Where is your emergency? What's going on there? I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. How old is she? She's 16. Kemudian sampai di rumah sakit, dokter pun bilang, oh mungkin ininya natural causes. Jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam tidurnya Emma yang kita itu nggak pernah tahu gitu loh guys. Nah kemudian berita ini tuh langsung kayak kesebar cepet banget ke satu sekolah Emma, karena Emma ini cukup terkenal dan she's the it girl kan, aku udah bilang. Jadi cepet banget kesebar. Terus polisi ini udah mulai nge-investigate rumahnya Emma atau TKP-nya. Terus tiba-tiba ada hal yang aneh, yaitu Riley ini ngupload di Twitter caption panjang banget. Nah, saat detektif itu melakukan investigation di dalam rumahnya Emma, di kamarnya Emma dan segala macamnya, pertama mereka itu ngira oh ini mungkin natural causes saja matiannya kayak aku yang jelasin tadi ya. Terus ternyata detektif ini semakin mereka mencari, mereka itu notice ada sebuah bolongan di tembok ranjangnya Emma. Jadi ada 2 bolongan, jadi kayak ada 2 gunshot gitu, yang benar-benar itu kayak ke tengah ranjangnya Emma. Jadi detektif ini menyimpulkan bahwa siapapun yang melakukan ini pasti dia tahu jelas dan pasti di mana ranjang Emma itu berada. Akhirnya detektif dan juga polisi itu nanyain ke semua teman-teman Emma, kira-kira siapa sih yang bakalan mau ngehancurin Emma atau ngebunuh Emma. Dan tebak guys, nama siapa yang keep coming up? Riley. Dan pada saat ini polisi dan detektif itu belum menemukan hal-hal kenapa sih kok Riley ini harus jadiin tersangka, karena memang gak ada bukti apa-apa. Jadi itu cuma benar-benar asumsi teman-temannya aja. Terus tiba-tiba ada satu temannya Riley namanya Alex, dia tuh bilang ke polisi kalau misalnya oh iya aku dikasih tahu nih sama Riley kemarin kalau misalnya dia itu baru aja nyuri pistolnya kakeknya dengan alasan untuk itu self defense aja. Aku takut ada yang mau ngapa-ngapain aku karena kemarin aku barusan diculik nih, bla 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 bla. Akhirnya aku takut banget dan aku harus nyuri gun ini. Kemudian beberapa hari setelah kejadian Emma ini terjadi, akhirnya polisi menetapkan Riley ini sebagai tersangka. Dan polisi dan investigator itu mulai menanya-nanyain hal-hal ke Riley kayak malam itu kamu ada di mana, malam itu kamu ngapain, dan Riley itu jawab malam itu aku lagi di rumah temenku nih namanya Noah. Whoa.
at Noah's when you get there? It was just me and him, and then I think it was just me and him all night. I don't remember anybody else showing up. And you said you spent the night? I'm pretty sure I did, yes. Actually, yes, I'm positive I did. I did spend the night. You can't remember if you spent the night at Noah's or stayed at your grandparents'? Terus waktu polisi nanya ke Riley, di rumah Noah itu waktu kamu nginep itu ada siapa aja? Riley ini jawab, aku nggak tahu, aku nggak inget, aku nggak merhatiin. Well, menurut aku itu nggak masuk akal banget. Kamu pasti inget kalau misalnya kamu nginep di rumah temen kamu dan itu ada siapa aja. Apalagi ini baru 2-3 hari aja guys. Oke, kalau 1 bulan itu masuk akal sih. Dan hal aneh lagi tuh, Riley waktu diwawancara sama detektifnya, dia itu selalu bilang that girl, gadis itu, dan dia nggak pernah sekalipun nyebut nama Emma, which is weird. She texted me. Which girl? The one that passed away. Oh. Dan akhirnya itu melakukan confession guys, kayak pengakuan ke polisi. Kalau misalnya, oh ya pada malam itu tuh dan hari itu aku selalu kayak text Emma gitu, aku SMS Emma terus, tapi dia itu nggak pernah bales. Dan aku malah di-block. I was crying and I was trying to get her to reason with me on being back together with me. And she just kept saying no. She said she didn't care about the relationship anymore. She said, you need to stop, you're crazy, you need to get a life. Hung up the phone, blocked me. Serious trouble. Am I a suspect in her passing? Should you be? I just feel like I'm being badgered with questions. I hope to God I'm not a suspect in her death. Did I say you were? I hope you don't think it. Because I wouldn't hurt that girl. Did you shoot her in the house? No, sir. Dan setelah Riley selesai ditantangin sama detektifnya, Riley ini bilang kalau misalnya dia ini sangat-sangat marah, upset banget pokoknya. Akhirnya dia keluar dari dorm dia nyetir sendirian ke rumah grandparents-nya atau ke rumah kakeknya. Nah, di sana dia itu cuman sekitar 45 menit, terus dia nyetir balik lagi ke dormnya. Dia ngaku kalau misalnya aku bener-bener kena mental breakdown banget, aku sedih banget, aku tuh duduk di mobil, aku nggak tahu berapa jam, aku nangis-nangis, aku ngeliat foto aku sama Emma, dan itu membuat aku sakit hati banget. Dan singkat cerita, akhirnya detektif itu nanya-nanyain ke Riley lagi soal gun, soal tembak yang dia punya. Dia ditanyain kayak, kamu dapat dari mana, terus kamu tahu nggak sih kalau misalnya grandparents semuanya punya tembak, kok bisa dapat license-nya, kok bisa beli di mana, dan segala macamnya. Dan of course Riley jawab nggak pada semua pertanyaan, jadi dia ngakunya sih nggak punya gun. But polisinya itu kan udah ngomong sama temennya duluan, jadi polisi ini tahu kalau misalnya Riley ini bohong. Told you someone told us that they saw you get a mulch thing, but I would wonder who said that and where they saw me together. Alex McCarty said that you showed him a handgun. Where is he? I do not know. You understand though, for us, Alex has no reason to lie about something like that. Yeah, but I'm telling you, I don't know where it's at. He said that you showed him the gun, you told him that you had it, and you told him that you got it from your granddad. Don't have the gun. I don't know why he would say that. Dan temennya Riley ini nggak cuma bilang ke polisi kalau misalnya, oh kayaknya kemarin tuh dia cerita kalau misalnya dia ini bawa tembak. Tapi Riley ini pernah nunjukin tembak itu di sekolah ke temen-temennya. Dan setelah dia selesai ditanyain tentang pistol itu sama polisi, dia itu langsung nelpon Noah, temennya tadi. Dan dia itu bilang ke Noah, kenapa sih kamu kok cerita ke polisi kalau misalnya aku punya tembak, terus aku juga pernah nunjukin kamu tembak ini, terus aku nanya soal sidik jari. Dan Noah itu cuma simpel aja, dia jawab, well man, kalau misalnya kamu nggak ngelakuin apa-apa ya nggak usah takut. Karena kalau misalnya kamu nggak ngelakuin apa-apa, juga polisi nggak mungkin nemuin bukti apa-apa tentang kamu gitu loh. Setelah itu Riley juga tambah jengkel, dia langsung telepon temennya yang namanya Alex. Dia bilang, aku udah buang nih tembaknya, udah aku balikin ke rumah kakek aku, jadi aku sekarang udah nggak pegang tembak itu lagi. Jadi sini tuh sudah mulai line up, kayak udah mulai tersusun aja ceritanya. Terus Riley ini tiba-tiba ngomong ke temennya Alex sama Noah tadi, kalian udah stop ngomong ke polisi apa-apa, kalau ditanyain kalian nggak usah jawab, karena sekarang tuh aku lagi bingung banget gimana sih caranya ngebuang pistol ini, karena nggak mau dituduh atau nggak mau dijadikan suspek atau tersangka akan hal-hal yang nggak aku lakuin. Nah, terus akhirnya karena Alex sama Noah ini kayak pretty positive, 100% berpikiran bahwa Riley yang ngelakuin atau Riley yang ngebunuh Emma, jadi mereka ini kayak secretly atau diam-diam tuh kerjasama sama polisi. Dan kayak esokan harinya, Alex sama Noah ini datang ke rumah Riley buat main video games. Dan Riley tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata di badan Alex sama Noah ini udah dipasangin kayak mic,
CCTV dan segala macamnya sama polisi biar bisa ngerangkep semua suara dan juga muka Riley. Ini Riley tetap bersikukuh kalau misalnya dia bukan pelakunya. Terus Riley ini juga bilang ke Alex sama Noah buat narik statementnya mereka ke polisi. Riley ini nyuruh Alex sama Noah buat bilang, oke, waktu itu aku masih kayak a little bit confused sama ceritanya, aku masih bingung banget, makanya aku kayak tripping stories, aku kayak nggak ngerti betul ceritanya tentang apa. Dan Riley ini minta tolong sama Alex sama Noah buat ngebantuin Riley buat ngebuang pistolnya. Dan akhirnya Alex sama Noah pun setuju tanpa Riley ketahui bahwa Alex sama Noah ini sebenarnya mata-matanya polisi ya guys. Nah terus pemberhentian pertama mereka itu ada di rumah papa tirinya Riley di mana dia itu dapetin pistolnya. Terus setelah itu mereka berhenti lagi untuk makan junk food atau fast food gitu. Dan tembaknya itu benar-benar ada di mobil, di dalam kresek sampah, dan little did Riley know, banyak banget polisi undercover yang ngikutin mereka itu dari tadi. Dan juga Alex sama Noah ini kayak terus ngabarin polisi lewat grup chat gitu, mereka lagi ngapain, di mana, apa yang sedang terjadi, dan lain-lain. Juga waktu polisi itu ngecek kresek sampah yang ada pistolnya itu, juga banyak banget baju-bajunya Riley, baju-baju item Riley, yang membuat polisi tuh mikir kayaknya yang gedor-gedor pintu rumah Emma itu Riley, dan semua ini tuh di set up sama Riley sendiri. Dan akhirnya di bulan Mei tahun 2018, timnya Riley itu, tim defense-nya Riley itu bilang kalau misalnya ini tuh bukan first degree murder, ini tuh bukan pembunuhan, tapi ini tuh cuman reckless homicide, atau artinya itu kayak pembunuhan yang sembrono. Ya, para hakim tuh nggak percaya dan mereka bilang ini tuh total bullshit, ini semua omong kosong, karena bentuk tembakan atau gunshotnya itu di dalam kamar Emma itu bener-bener centered banget ke ranjangnya Emma, which is orang yang nembak itu pasti tahu ranjangnya Emma itu letaknya di mana precisely, atau kayak bener-bener di mana itu mereka pasti tahu. Ada sekitar 30 saksi mata di dalam ruangan pengadilan yang sedang dalam toxic relationship, atau kalian merasa relationshipnya kalian ini nggak sehat, atau kalian punya temen yang relationshipnya nggak sehat, ataupun saudara. Kalian tuh kalau bisa omongin mereka dengan baik-baik dan omongin worst scenario-nya, hal apa sih yang bakalan terjadi yang terburuk. Jadi mereka itu bisa segera keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. So that's all for today's video. I hope you guys really enjoy today's video. Dan juga kalian jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Share juga ya guys. So, subscribe me. Subscribe. Bye, see you guys in my next video.